Ada banyak cerita di mana sebuah tempat memiliki kutukan yang sangat terkenal. Biasanya, kutukan yang terdapat di sebuah tempat tak pernah lepas dari budaya dan sejarah yang dimiliki daerah tersebut. Seperti cerita Tangkuban Perahu di Jawa Barat yang konon berasal dari terbaliknya perahu milik Sang Kuryang. Atau bongkahan batu besar di pantai air manis di Sumatera Barat yang diyakini berasal dari seorang anak durhaka bernama Malin Kundang. Legenda-legenda seperti ini memang menarik untuk terus diceritakan. Dan tahukah Anda, di dunia ini ternyata masih terdapat banyak sekali tempat yang dulunya terbentuk dari sebuah kutukan. Berikut 7 tempat kutukan fenomenal di dunia, versi On The Spot. Sebuah kota yang sangat indah dan sejuk bernama Guilin, China, konon memiliki kisah yang sangat hebat. Di tepi sungai ini terdapat sebuah landmark terkenal berupa bukit dengan bentukannya yang khas. Jika dilihat dari kejauhan, bentuk bukit itu tampak menyerupai gajah yang sedang menjulurkan belalainya ke dalam air di sungai. Dalam sebuah legenda, disebutkan jika kota yang terletak di provinsi Guangxi, Cina ini sangat disukai oleh gajah milik seorang kaisar. Dan konon, gundukan bukit yang dijuluki sebagai Bukit Gajah itu merupakan wujud dari gajah yang dikutuk oleh sang kaisar, karena gajah tersebut enggan kembali ke tempatnya semula saat turun ke bumi. Dengan kemarahannya, raja pun mengutuk dan menghujamkan pedang ke tubuh sang gajah hingga ia terpaku di tepi sungai Lijiang untuk selamanya. Kini Bukit Belalai Gajah pun menjadi lambang dari kota Guilin. Nama Bukit Belalai Gajah sendiri disematkan karena bentuk bukit itu menyerupai seekor gajah yang sedang menjulurkan belalainya ke dalam air di sungai. Ada banyak lokasi di Aceh yang dapat Anda jadikan tempat berwisata. Salah satunya adalah Gua Loyang Pukes yang terletak di Aceh Tengah. Keindahan gua ini dapat langsung terlihat saat kita menemukan stalaktit dan stalagmit yang ada di dalamnya. Gua Loyang Pukes atau yang sering disebut Gua Putri Pukes terletak di kota Takengon. Di dalam gua yang berada di pinggiran danau Laut Tawar ini pun kita akan menemukan sebuah batu besar yang konon merupakan jelmaan dari seorang putri Aceh yang telah dikutuk. Menurut masyarakat sekitar, batu ini dulunya adalah seorang putri Aceh bernama Putri Pukes yang terkena kutukan oleh ibunya. Dalam sebuah versi diceritakan bahwa Putri Pukes saat itu tengah menjalani proses pernikahan dengan seorang pria. Saat akan pergi bersama suaminya, Putri Pukes tiba-tiba memeluk ibunya dengan sangat erat. Ia rupanya sangat menyayangi sang ibu dan tak ingin pergi meninggalkannya. Sang ibu pun berpesan agar Putri Pukes tidak menoleh ke belakang saat akan pergi meninggalkan dirinya. Namun apa daya, Putri Pukes yang merasa berat hati ini pun tetap menoleh ke arah ibunya yang telah berada jauh di belakang. Dalam sekejap, hujan disertai angin kencang pun turun di tempat itu. Putri Pukes yang malang pun kini telah berubah menjadi batu. Kisah terkenal tentang perilaku umat Nabi Lut mungkin sudah sering kita dengar. Dari sejarah inilah kita kini dapat melihat dan menikmati keindahan Laut Mati sebagai salah satu lokasi wisata terkenal di dunia. Dengan menempuh perjalanan darat sekitar 1,5 jam dari kota Amman, Yordania, maka kita akan sampai di Laut Mati. Di tempat yang oleh masyarakat lokal disebut dengan Bahrul Mayyit ini, para wisatawan dapat memanfaatkan lumpur laut yang dipercaya akan membuat awet muda. Uniknya, ada keanehan yang dapat kita saksikan secara langsung di Laut Mati. Di tempat ini setiap orang yang menceburkan dirinya dijamin tidak akan tenggelam meskipun ia tidak dapat berenang. Bahkan saat kita berenang lebih jauh ke tengah laut,
maka tubuh kita justru akan lebih terangkat ke permukaan air. Kondisi ini rupanya disebabkan oleh konsentrasi garam yang sangat tinggi dalam kandungan air laut mati. Seperti diketahui, laut mati terletak jauh di bawah permukaan rata-rata daratan di dunia, atau lebih tepatnya terletak hingga 400 meter di bawah permukaan air laut. Dengan kondisinya yang panas, menyebabkan proses penguapan air laut menjadi lebih cepat. Hal inilah yang menyebabkan air di laut mati menjadi 9 kali lebih asin dari laut manapun yang ada di dunia. Oleh banyak pihak, kondisi demikian diyakini sebagai bagian dari peristiwa kelam yang dialami kaum Nabi Lut. Pada masa lalu, banyak umat dari Nabi Lut yang memilih jalan sesat, di mana perilaku seksual mereka menyimpang, yaitu dengan sesama jenis. Atas penyimpangan inilah, umat Nabi Lut kemudian dimusnahkan dari permukaan bumi. Dan asinnya laut mati diyakini sebagai bagian dari sisa-sisa mineral jutaan orang yang tewas dalam peristiwa itu. Legenda tentang kesaktian si pahit lidah tentunya tetap melekat di kalangan masyarakat Sumatera Selatan hingga saat ini. Kepercayaan ini muncul lantaran banyak ditemukannya batu andesit di wilayah Sumatera Selatan dengan bentuk-bentuknya yang menyerupai manusia ataupun hewan. Salah satu jejak peninggalan legenda terkenal itu adalah sebuah objek wisata Bukit Batu atau Batu Gajah di Bukit Batu, Kecamatan Panglan Lampam, Kabupaten Oki. Menurut kisahnya, si pahit lidah yang dikenal dengan nama Serunting Sakti berkunjung ke wilayah Pampangan dan Tulung Selapan dari seberang rawa yang luas. Di tempat ini ia mendengar keramaian masyarakat yang sedang melaksanakan pesta perkawinan. Merasa penasaran, Serunting Sakti kemudian berniat datang ke acara perkawinan tersebut. Meskipun saat itu ia tidak memiliki perahu. Namun karena tak ada satupun orang yang membantunya untuk menyeberang, si pahit lidah lalu menyumpah agar apa yang ada di seberangnya itu berubah menjadi batu. Dan hingga saat ini, konon hasil sumpah si pahit lidah tetap ada di desa Bukit Batu, seperti batu lesung, batu pengantin, dan batu gajah. Sementara dalam versi arkeologi, batu-batu yang diyakini merupakan hasil kutukan si pahit lidah tak lain adalah artefak-artefak yang berasal dari kebudayaan dataran tinggi Bukit Barisan Pasemah yang tumbuh sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Di kaki Gunung Gamalama, tepatnya 10 km dari pusat kota Ternate, terdapat Danau Toliret dengan bentuknya yang unik. Dari pinggir sebelah atas tepian danau hingga ke permukaan, air danau ini memiliki kedalaman hingga sekitar 50 meter. Namun begitu, hingga saat ini kedalaman danau masih terus diperdebatkan, karena memang belum pernah ada yang mengukurnya. Sementara warga setempat percaya jika danau ini bahkan tidak memiliki dasar sama sekali. Karena itulah tidak ada masyarakat yang berani menyelam di danau yang bentuknya seperti sebuah mangkok yang menjorok ke dalam ini. Konon, jika seseorang melemparkan sesuatu ke Danau Tolire, maka benda tersebut tidak akan pernah dapat menyentuh permukaan danau, meskipun permukaan danau tersebut terlihat tidak terlalu jauh dari orang yang melemparkannya. Menurut kisah warga, dahulu lokasi Danau Tolire sebenarnya adalah sebuah kampung. Namun kampung tersebut dikutuk oleh penguasa alam karena adanya seorang ayah yang tega menodai anak gadisnya sendiri. Hingga akhirnya atas kedurhakaan tersebut, tanah tempat sang ayah berdiri amblas dengan sangat dalam hingga membentuk cekungan yang begitu besar. Di tempat inilah kemudian air menggenang hingga lama-kelamaan berubah menjadi Danau Tolire besar. Sementara tanah yang diinjak sang anak berubah menjadi Danau Tolire kecil yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Sebuah taman di Jepang bernama Inokashira dikabarkan menyimpan sebuah kutukan yang hingga sekarang diyakini masih ada. Konon, jika sepasang kekasih menaiki perahu dan berkeliling mengitari kolam tersebut, maka hubungan mereka akan dikutuk dan diyakini tidak akan bertahan lama. Entah dari mana cerita ini berasal. Berwisata di Taman Inokashira sebenarnya sangat menyenangkan, apalagi jika kita mengunjunginya di musim semi saat bunga sakura bermekaran dengan indahnya.
Tak jauh dari taman terdapat pula sebuah kuil yang menghadap ke arah kolam, di mana kuil ini didedikasikan untuk Dewi Air, Dewi Kecantikan, Dewi Musik, dan Dewi Pengetahuan yang bernama Benzaitan. Menurut cerita yang beredar, Benzaitan selalu cemburu apabila ada pasangan yang memadu kasih di kolam tersebut, hingga akhirnya ia memberikan mereka kutukan agar saling terpisah. Taman ini nyatanya tetap ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Tak hanya berjalan-jalan di pinggir kolam, mereka bahkan berani menyewa perahu untuk dinaiki bersama orang terkasih, karena memang pemandangan di tempat ini sangatlah indah. Sebagai tempat yang memiliki banyak lokasi wisata, Italia ternyata juga menyimpan sebuah cerita lain di salah satu wilayahnya. Tempat itu berupa sebuah pulau di mana kutukan seakan menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Oleh warga, pulau bernama Gaiola ini memang dikenal memiliki kutukan yang cukup mengerikan. Tak jarang penduduk yang berani menghuni tempat ini akan cepat mati, terlebih jika ia merupakan seorang pemilik dari pulau tersebut. Sebelumnya, nama pulau ini dahulu adalah Euplea, yang memiliki arti sebagai pelindung navigasi yang aman, sekaligus sebagai tempat berdirinya kuil Venus. Untuk menuju pulau ini sebenarnya cukup mudah. Dengan menggunakan sampan kecil saja, pengunjung akan cepat sampai dan langsung dapat masuk ke dalam villa untuk menginap di dalamnya. Meskipun dipenuhi dengan beragam cerita kutukan, namun pulau ini tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di Italia. Pemirsa, itulah 7 tempat kutukan fenomenal di dunia versi On The Spot.